Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-63 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-63 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Doa pengakuan dan permohonan Israel. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah Ia berfirman, "Sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka Ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka." Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-63 ayat yang ke-7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Renungan hari ini berjudul Ingat untuk Memuji, ditulis oleh James Banks. Ketika gedung gereja kami yang pertama masih dibangun, jemaat menuliskan ucapan syukur sebagai pengingat pada kerangka dinding dan lantai beton sebelum bagian dalam gedung selesai dikerjakan. Jika Anda melepaskan lapisan penutup dinding dari kerangkanya, Anda akan menemukan tulisan-tulisan itu di sana. Ayat-ayat kitab suci ditulis di samping ungkapan pujian seperti Tuhan Engkau sangat baik. Kami membiarkan tulisan-tulisan itu tetap di sana sebagai kesaksian bagi generasi mendatang bahwa terlepas dari berbagai tantangan yang kami hadapi, Allah telah begitu baik dan memelihara kami. Kita perlu mengingat apa yang telah Allah lakukan bagi kita dan menceritakannya kepada orang lain. Nabi Yesaya memberi contoh ketika ia menulis, "Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita." Kemudian sang nabi juga mengingat-ingat belas kasihan Allah bagi umatnya di sepanjang sejarah. Bahkan menyatakan bagaimana dalam semua penderitaan mereka, Dia juga menderita. Namun jika Anda membaca kelanjutan pasal ini, Anda akan melihat Israel kembali berada dalam kesulitan, dan itu membuat sang nabi merindukan campur tangan Allah. Mengingat kebaikan Allah di masa lalu dapat menolong kita di masa-masa sulit, masa-masa yang penuh tantangan akan datang dan pergi. Tetapi karakter Allah yang setia tidak pernah berubah. Saat kita berpaling kepadanya dengan hati penuh syukur karena mengingat semua yang telah Dia lakukan, kita kembali menemukan bahwa Dia selalu layak untuk dipuji. Sahabat ODB, kebaikan apa saja yang telah Allah tunjukkan kepada Anda di masa lalu? Lalu bagaimana memuji Allah atas kebaikannya dapat membantu Anda melewati masa-masa sulit? Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkau berdaulat atas seluruh ciptaan. Aku memuji-Mu karena kebaikan-Mu tidak berubah dan karena Engkau selalu bersamaku. Amin.